Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Askama Putra dengan nomor induk mahasiswa 2041011011123. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Sistem Analisis Data, yaitu tentang studi kasus untuk mencari subjektivitas dan relationship. Baik. Yang pertama yaitu studi kasus pertama itu peminjaman peralatan lab di Fasilkom. Saya akan menjelaskan soalnya terlebih dahulu. Yang pertama, Fasilkom memiliki beberapa lab. Setiap lab memiliki nama dan deskripsi. Setiap lab dipimpin oleh kepala lab. Untuk menyederhanakan masalah, asumsikan bahwa kalau tidak pernah berganti. Setiap lab di Fasilkom memiliki beberapa barang yang bisa dipinjamkan. Setiap barang memiliki nomor pengenal yang dicetak di barang, jenis barang, dan deskripsi barang. Setiap jenis barang bisa terdiri atas beberapa barang berbeda. Misalnya, lab basis data memiliki 17 barang berjenis komputer. Setiap komputer memiliki nomor pengenal dan deskripsi yang berbeda. Barang di lab bisa dipinjamkan untuk kegiatan UKM di lingkup Fasilkom. Sebuah UKM bisa mengadakan beberapa kegiatan yang berbeda di waktu yang berbeda. Untuk menjalankan sebuah kegiatan biasa dilakukan beberapa peminjaman. Setiap peminjaman bisa meminjam beberapa barang di suatu lab. Untuk meminjam barang ke lab yang berbeda perlu dilakukan peminjaman baru. Dalam sebuah peminjaman perlu dicatat tanggal kesetujuan kalab atau kepala lab, kemudian barang apa saja yang dipinjam, penanggung jawab pinjaman, untuk kegiatan apa, UKM-nya, tanggal acara, tanggal pengambilan barang, serta asisten yang proses pengambilan barang. Kondisi barang saat dipinjam juga perlu disimpan. Untuk penyelenggaraan satu aktivitas, bisa dilakukan beberapa peminjaman di lab yang berbeda. Setelah selesai, maka UKM akan mengambilkan barang via asisten perwakilan UKM yang mengambilkan barang dicatat. Asisten yang menerima barang dicatat. Asisten yang mencatat tanggal pengembalian serta kondisi barang yang dikembalikan. Nah, di sini saya telah membuat sebuah yang pertama itu terdapat soal identifikasi entity atau atribut ya. Di sini saya menemukan beberapa entity serta sekaligus atributnya yang bisa mungkin berfungsi pada sistem proses kali ini. Yang pertama itu ada entity barang, di mana entity barang merupakan benda nyata yang alasannya yaitu karena barang memiliki apa ya, yang dimiliki lab harus dicatat ketika terjadi peminjaman. Barangnya juga harus dicatat sehingga barang terkait dengan bisnis proses perlu dicatat seperti itu. Untuk atribut sendiri ada nomor seri, jenis barang, deskripsi. Untuk keterangannya itu barang jenis redundan. Ketika mencatat sebuah barang perlu mencatat ketika milik lab apa. Namun lab tidak perlu ditulis sebagai atribut jenis dari barang karena lab merupakan entity tersendiri. Untuk satu barang cukup mencatat UID labnya. Baik, yang pertama itu ada entity lab. Mohon maaf, entity barang. Selanjutnya ada entity lab. Nah, di sini entity lab berkategori sebagai benda nyata merupakan alasannya yaitu karena laboratorium memiliki beberapa nama serta fungsi masing-masing dengan kegunaannya dengan atribut ID lab, nama lab serta deskripsi lab. Selanjutnya itu ada kepala lab, di mana di sini ada merupakan benda abstrak. Di sini berdeskripsi sebagai menyimpan ID, nama serta jabatan kepala lab. Di sini atributnya terdapat ID lab, nama kepala ID kepala lab, nama kepala lab, jabatan serta spesialisasi. Untuk foreign key-nya di sini terdapat tidak ada. Untuk primary key-nya itu ada ID kepala lab. Selanjutnya ada entity UKM. UKM merupakan benda abstrak yang deskripsinya berfungsi sebagai menyimpan data-data nama dan deskripsi UKM. Alasannya itu karena UKM mempunyai nama serta kegiatan masing-masing sehingga nantinya akan diperlukan entitasnya seperti itu. Atributnya sendiri ada nama UKM serta deskripsi dari UKM tersendiri. Untuk keterangannya ada nama UKM. Ketika mencatat nama dan deskripsi UKM sesuai dengan keterangan yang jelas dan sesuai. Seperti itu. Selanjutnya ada entity peminjaman, yaitu termasuk dalam kategori peristiwa di mana peminjaman ini merupakan apa ya, dibuat karena memang peminjaman merupakan salah satu kegiatan yang utama dalam bisnis proses pada studi khusus yang pertama ini. Atributnya itu ada nomor peminjaman, peminjam, nomor seri barang, nama barang, jenis barang, kondisi barang, tanggal pinjam, tanggal kembali, ID UKM, nama penanggung jawab, lab, dan serta nama pinjaman. Nah, di sini ada beberapa atribut yang diambil dari atribut entitas lainnya. Pastinya ini akan cukup banyak atributnya.
Selanjutnya ada entitas kegiatan, yaitu peristiwa, termasuk dalam kategori peristiwa, berisi data kegiatan. Alasannya karena memang di setiap kegiatan peminjaman itu kan ada kegiatan yang berbeda-beda, dan setiap kegiatan itu kan pasti ada namanya data-data yang banyak. Jadi di sini ada atributnya, ada nama kegiatan serta tanggal kegiatan. Selanjutnya ada penanggung jawab. Nah, penanggung jawab di sini merupakan sebagai penanggung jawab atas kegiatan peminjaman yang terjadi. Nah, alasannya ya karena nantinya ketika hendak melakukan peminjaman perlunya akan penanggung jawab. Di sini atributnya itu ada NIM atau nomor induk mahasiswa serta nama dari mahasiswa tersebut. Nah, selanjutnya ada asisten. Asisten sendiri yang sudah dijelaskan pada penjelasan awal bahwasanya asisten ini merupakan yang membantu dalam memutus proses tersebut ya. Pastinya di sini kan asisten pasti akan banyak, tidak mungkin satu orang, maka dari itu kita akan buat sebuah entitas untuk asisten. Lanjut jenis barang. Jenis barang kan juga sudah banyak, bahwasanya alasannya karena peminjaman pasti perlu mengetahui yang namanya jenis barang, kira-kira apa, kalau mungkin atau komputer atau apa dan sebagainya, itu kan jenis barangnya berbeda-beda. Atributnya sendiri ada ID jenis barang serta nama jenis barang. Kemudian soal yang kedua yaitu identifikasi entity dari multi value atribut dan redundance. Nah, untuk soal 2 ini kita multi value atribut adalah atribut atau sekelompok atribut sebuah entity yang bisa menampung banyak nilai. Ya, atribut ini, multi value atribut ini bisa dikeluarkan dari entity dan berdiri menjadi entity tersendiri. Dan ya, seperti itu. Contohnya di sini ada jenis barang dari ya, contohnya di sini ada jenis barang, contohnya ada kategori abstrak, deskripsinya menyimpan alasan dimasukkan sebagai entity karena ketika dimasukkan ke entity barang menjadi redundant sehingga harus dipisah menjadi entity sendiri. Ya, contohnya atributnya itu ada nama jenis serta deskripsi. Keterangannya, setelah jenis barang menjadi entity, atribut ini dihapus dari barang untuk mencatat jenis suatu barang tertentu di entity barang. Cukup dicatat UID jenis barangnya saja. Lanjut ada jabatan. Sama, bahwasanya alasan kenapa jabatan ini terdapat multi atribut karena memang ketika dimasukkan ke entity jabatan menjadi redundant sehingga harus bisa menjadi entity sendiri seperti itu. Sama begitu juga dengan kondisi barang saat dipinjam, kemudian nama penanggung jawab. Selanjutnya ada penentu primary UID atau dan secondary UID. Nah, di sini adalah entity yang sudah kami buat. Bahwasanya ada ya di sini ada barang serta ada daftar UID-nya. Di sini ada nomor seri. Nah, saya akan menjelaskan apa itu perbedaan antara artificial serta natural. Artificial ini intinya sebuah primary key yang memiliki yang nilainya berurutan seperti name, ID barang dan lain sebagainya. Kalau natural itu adalah primary key, semacam primary key atau unique key yang memiliki yang nilainya itu tidak beraturan seperti nama jenis barang ini termasuk natural. Nah, untuk ini sendiri ID ini pasti primary ya, untuk nama sendiri pastikan secondary. Lanjut, yang ketiga, mengidentifikasi relationship antar entity. Nah, di sini setelah semua saya buat, maka akan muncul buat relasinya. Di sini barang, di sini entitas barang berrelasi dengan jenis barang dan lab serta peminjaman, karena pasti peminjaman barang akan sangat dibutuhkan dalam jenis barangnya berkaitan dengan jenis barang, lab serta peminjaman. Lanjut ada jenis barang dengan barang, lab ada barang dengan kepala lab serta peminjaman. Kepala lab itu dengan ke lab dengan labnya sendiri serta asisten. Kemudian lanjut ada UKM itu ada berkaitan dengan kegiatan karena UKM kan yang membuat kegiatan sendiri. Nah, itu akan sangat berkaitan serta penanggung jawab dari UKM sendiri. Lanjut ada peminjaman. Kira-kira peminjaman ini berhubungan dengan barang. Kira-kira barang apa yang dipinjam. Kemudian kepala labnya siapa seperti itu. Kemudian diambil dari lab mana seperti itu. Kegiatannya apa saja. Penanggung jawabnya siapa. Asistennya siapa seperti itu. Kegiatan ada UKM serta peminjaman. Penanggung jawab UKM peminjaman sama. Setelah itu ada asisten, ada kepala. Asisten berhubungan dengan lab. Dia asisten mengambil di lab yang mana. Kemudian dia
meminta persetujuan terlebih dahulu kepada kepala lab. Setelah itu dia membuat sebuah pinjaman kembali. Seperti itu. Ini merupakan relationship pada studi pertama. Lanjut, studi kedua, yaitu ada bengkel, semacam bengkel seperti ini. Sama seperti pertama, yaitu kita identifikasi entitinya terlebih dahulu. Yang pertama ada pembelian. Ya, pembelian termasuk dalam kategori peristiwa. Alasannya itu karena pembelian merupakan suatu peristiwa yang penting dalam studi kali ini. Ya, di sini atributnya ada nomor faktur, tanggal pembelian, nama parts, kuantitas barang, harga barang, diskon total barang, harga. Lanjut ada mekanik. Mekanik ini merupakan benda nyata di mana dia memiliki ID-nya masing-masing. Jumlah mekanik dalam satu bengkel pasti tidak hanya satu. Maka dari itu kita membuat sebuah entitas mekanik dengan atribut ID mekanik serta nama mekanik. Selanjutnya ada parts. Parts ini sama seperti jenis barang, yakni dari kategori benda nyata. Alasannya karena banyak atribut yang harus mewakili dari entitas parts sendiri. Atributnya terdapat kode parts, nomor polisi, nama parts, jenis parts. Lanjut ada bengkel. Bengkel sendiri bukan benda nyata. Ini alasannya karena banyaknya data yang diwakili oleh entiti bengkel sendiri. Bisa dilihat atributnya apa saja. Selanjutnya ada sepeda motor yang terakhir. Karena sepeda motor ini pasti kan bengkel pasti akan sepeda motor di sini kan nantinya akan diolah, akan diproses di bengkel tersebut. Maka artinya sepeda motor pasti akan dibutuhkan entity. Atributnya ada nomor polisi, merek, warna, tahun motor, serta nama mekanik. Selanjutnya kita identifikasi entity yang multi-valued. Di sini ada entity jenis part. Ya, kategorinya itu benda abstrak dengan deskripsinya menyimpan data tentang jenis barang yang dibutuhkan customer. Alasan dimasukkan karena entity part, jenis part akan menjadi redundant sehingga bisa dipisah untuk menjadi entity sendiri. Atributnya seperti nama jenis part, kemudian deskripsi. Setelah jenis barang dari entity, atribut hapus dia parts. Atribut ini dihapus dari parts. Ya, untuk mencatat jenis suatu barang tertentu di entity parts cukup mencatat ID jenis partnya saja. Cari atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity. Ya, ini contohnya ada kualitas barang di entity pembelian. Ya, karena memang atribut kuantitas barang berkaitan dengan man-to-man relationship sehingga tidak diperlukan di atribut lainnya. Begitupun juga dengan tahun motor. Nah, ini merupakan pembentukan primary UID dan secondary UID setiap entity. Di mana entity yang sudah kami buat ada bengkel, mekanik, parts pembelian serta sepeda motor. Dengan daftar UID-nya yaitu ada ID bengkel, mekanik, ID mekanik, parts, kode parts, pembelian, nomor faktur, sepeda motor, itu nomor polisi. Semua ini berbasis merupakan artificial yang dimana artinya dia berurutan. Nah, seperti itu. Sementara di sini juga termasuk dalam primary key. Primary. Nah, setelah itu kita akan identifikasi kembali relationship antar entity. Di sini bengkel memiliki hubungan dengan mekanik karena pastinya mekanik akan berhubungan dengan bengkel ya. Karena bagaimanapun mekanik adalah satu kesatuan dengan bengkel sendiri. Kemudian selanjutnya ada bengkel dengan pembelian. Pembelian akan memberi persetujuan dengan bengkel seperti itu. Kemudian ada mekanik. Sama mekanik dengan bengkel, mekanik dengan sepeda motor ya. Sepeda motor customer ini diperbaiki oleh mekanik siapa, seperti itu hubungannya kurang lebih. Selanjutnya ada parts. Di parts dengan sepeda motor ya, misalkan sepeda motor customer ini membutuhkan parts apa saja, makanya ini akan sangat berkaitan. Selanjutnya ada pembelian parts apa saja yang digunakan. Selanjutnya ada sepeda motor dengan mekanik sudah, selanjutnya ada berikan parts, sudah pembelian sudah selesai. Ada juga entitas pembelian. Pembelian ini berhubungan dengan bengkel, nantinya sama yang sudah saya jelaskan tadi. Pembelian juga berhubungan dengan parts, yaitu di mana parts apa saja yang dibeli oleh customer. Selanjutnya ada pembelian yang berhubungan dengan sepeda motor customer. Intinya akan ditotal kira-kira sepeda motor customer ini membutuhkan biaya berapa untuk membayar parts yang telah ia beli. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.